Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, pagi luar biasa. Shalom Bapak Ibu, abang dan kakak Lai dan itu Naburju, dimanapun berada menyaksikan renungan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, hari Rabu 14 April 2021. Jam berapapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, baik yang live streaming saat ini maupun nanti jam berapapun yang saat offline, saya percaya berkat Tuhan yang sama, kuasa yang sama, damai sejahtera yang sama, mujizat dan berkat yang sama dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya yang senantiasa melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Horas menjua-jua. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan kurang lebih 30 menit ke depan. Haleluya. Shalom, shalom. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih banyak. Puji Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mempunyai langit dan bumi, terima kasih Tuhan kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami bersuka cita Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang hebat, tapi mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya diampuni, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersuka cita, bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi yang kudus. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saat ini kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam kesempatan baik ini juga hamba-Mu berdoa agar siapapun yang sakit pasti disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang lemah imannya dikuatkan, yang susah beroleh penghiburan. Dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali saya menyapa shalom, shalom Bapak Ibu, abang dan kakak lahir di Tonaburju, dimanapun menyaksikan renungan firman Tuhan ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Di pasar Minggu cuacanya cerah Bapak Ibu, cerah sekali. Iya kan, tetap semangat. Iya kan. Saya percaya apapun persoalan hidup kita, apapun masalah kita, selama kita senantiasa melangkah dengan iman bersama dengan Kristus, melekat kepada firman Kristus, tetap menyembah Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita tetap bersyukur, bersuka cita, tetap semangat menjalani hidup ini, karena pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini, orang benar hidup oleh iman. Sama-sama katakan orang benar hidup oleh iman. Sekali lagi, sama-sama katakan orang benar hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya hidup oleh iman. Amin. Mari kita lihat aja Bapak Ibu, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi Bapak Ibu, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, iya kan? Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, Bapak Ibu dan saya, hidup oleh iman kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita Pak Gembala agar kita menjadi orang yang benar? Ya kan, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang benar? Ada yang bilang supaya jadi orang benar itu banyak doa puasa.
Ada yang bilang jadi orang benar itu minum perjamuan kudus yang banyak. Ada yang bilang menjadi orang benar itu kasih minyak urapan banyak di kepalanya. Yang benar yang mana sih Pak Gembala? Nah, mari kita lihat. Ya kan, apa kata Alkitab? Bagaimana cara agar kita menjadi orang benar menurut Alkitab? Alkitab ini udah final Bapak Ibu. Jadi dasar iman orang percaya itu adalah Alkitab. Karena Alkitab ini ilham dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, bukan kitab Talmud, kitab Barabas, atau kitab-kitab yang lain. Cukup Alkitab kita, Injil Kristus. Amin. Dan ini Alkitab yang ada di tangan saudara, di rumah Bapak Ibu, atau yang saudara download di dalam HP saudara, itu terjemahan baru dan ada printnya dari LAI. LAI itu satu-satunya lembaga di Indonesia yang diakui dunia, PGI dan dunia. Ya kan, LAI itu artinya Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi inilah dasar iman orang percaya, Alkitab kita. Bahasa Inggrisnya The Bible. Bagaimana cara agar kita menjadi orang benar menurut Alkitab? Jadi udah final, imanmu, imanku hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam firman Kristus. Dan kita senantiasa melekat kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jawabannya Roma 4 ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimana cara agar kita menjadi orang benar menurut Alkitab? Roma 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ketiga. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Bukan kitab Talmud, bukan kitab Barabas, bukan kitab-kitab yang lain, tapi kitab suci, Alkitab saudara. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi rahasianya Bapak Ibu, kau dan aku dibenarkan oleh Tuhan cuma satu, percaya Kristus. Amin. Kan sekali lagi ayat 3, Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu dan saya percaya Kristus. Percaya Kristus. Alkitab mencatat apa Bapak Ibu? Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi ketika kita percaya Kristus, kita menjadi orang benar. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita percaya Kristus, melekat kepada firman Kristus, Bapak Ibu, karakter-karakter ilahi ada pada kita. Karakter-karakter dunia, karakter-karakter yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu mulai perlahan-lahan akan terkikis. Kesombongan, belagu, sok hebat, itu akan terkikis. Selama Bapak Ibu dan saya mengimani apa yang kau percaya dalam Alkitab. Mengimani apa yang kau baca dalam Alkitab. Amin. Ayat 3. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi jawabannya sederhana. Agar kita boleh menjadi orang benar, percaya Kristus. Percaya Kristus. Percaya Kristus. Amin. Tema khotbah hari ini adalah orang benar hidup oleh iman. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang benar Pak Gembala? Jawabannya Roma 4 ayat yang ketiga. Percaya Kristus. Amin. Kemudian iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Apa itu iman Pak Gembala? Jawabannya Alkitab sendiri yang menjawab. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar itu bicara pondasi. Kalau kau punya iman, kau diberkati. Senantiasalah kau melekat kepada firman Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama. Karena Kristus yang kau sembah, Kristus yang kau percaya, dia penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, penuh dengan berkat, dan juga jadi berkat bagi kita. Amin. Kalau Tuhan yang kita sembah jalan menjadi berkat bagi hidup kita, masa kita egoisi?
Masa kita mau curang sih hidup ini? Masakan kita sih mau jahat sama orang? Iya kan? Makanya berkali-kali gue bilang, kalau kau punya iman milik Kristus, tapi kau jahat sama orang, Tuhan yang mana kau sembah? Iya kan? Itu yang repotnya saudara. Apa itu iman? Jawabannya Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berfirman, terlebih lagi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Iya kan? Apa yang kau imani, percayalah, indah pada waktunya Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, orang benar hidup oleh iman, artinya saya berikan kesimpulan, saya dan saudara senantiasa hidup bukan karena mengandalkan kepintaran kita, bukan mengandalkan pengalaman kita, bukan mengandalkan jabatan kita, bukan mengandalkan deposito yang miliaran atau aset yang triliunan. Iya kan? Melainkan hidup oleh iman di dalam Kristus. Amin. Jadi orang benar hidup oleh iman, artinya saya dan saudara senantiasa hidup bukan karena mengandalkan kepintaran kita, hidup bukan mengandalkan pengalaman kita, hidup bukan mengandalkan jabatan kita, hidup bukan mengandalkan deposito kita yang miliaran, hidup bukan mengandalkan aset yang triliunan, tetapi hidup oleh iman di dalam Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, saya mencatat minimal ada 3 ciri-ciri orang benar yang hidup oleh iman. Ciri yang pertama saya mencatat, senantiasa mendengar firman Kristus. Amin. Kenapa? Iya dong. Bagaimana mungkin kau punya iman yang kuat, punya iman yang teguh, iman kita bertumbuh, tapi kita jarang baca firman Tuhan, jarang dengar firman Tuhan. Maka sebabnya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Itu sebabnya sering-seringlah dengar firman Tuhan. Senantiasalah mendengar firman Kristus. Ketika kita sering dengar firman Kristus, iman kita timbul. Ada kekhawatiran, ada di depan mata kita lihat ada masalah, ada tantangan, penjualan sepi, hasil kebun jelek, iya kan? Kemudian di mana-mana terjadi PHK. Mohon maaf, mungkin saudara mungkin kena PHK juga hari-hari ini. Dengar baik saudara kasih Tuhan. Teruslah dengar firman Kristus. Teruslah dengar firman Kristus. Karena apa? Ketika kita sering dengar firman Kristus, Alkitab berkata Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah, ketika kita dengar firman Kristus, oh iya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku mengalami PHK, sekalipun sekarang penjualan sepi, ya kan? Sekalipun orang mungkin berbuat jahat kepada kita, rancangan yang jahat, tapi aku percaya Tuhan adalah gembalaku. Seisi rumah tanggaku tetap bisa makan, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang pelihara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Iya, kalau kita sering dengar firman Kristus, iman kita timbul. Tapi kalau kita sering mendengarkan berita-berita di televisi, bentar-bentar gempa bumi lah, bentar-bentar banjir lah, mutasi virus lah, belum selesai vaksin, udah mutasi virusnya COVID-19. Kemudian sekalipun divaksin, vaksinnya juga itu nggak bisa menyembuhkan, tetap pakai protokol kesehatan, ya kan? Dan membuat sekarang ini banyak yang tutup toko-toko. Mohon maaf Bapak Ibu, di Jakarta banyak tutup toko-toko saudara. Sekarang memang benar-benar resesi Bapak Ibu. Tapi ketika kita dengar firman Kristus, dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan selalu diberkati. Amin. Karena Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Makanya berkali-kali kukatakan, berapapun pendapatan saudara, misalkan pendapatan saudara cuma 3 juta, misalkan mohon maaf ini, 3 juta, potong perpuluhan 300.000, tinggal 2,7. Istri 1, anak 3, tinggal dikontrakan, cukup nggak? Nggak cukup, mau hitung-hitung gimana pun nggak akan cukup. Iya kan? Gak akan cukup. Tapi kalau saudara masih bisa jalani hidup ini tanpa punya hutang, saya percaya itu pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Iya kan? Maksudnya hutang bukan hutang cicilan motor, bukan hutang untuk makan. Saya berdoa siapapun saudara yang menyaksikan khotbah ini, kau tidak akan pernah hutang selama kau punya iman kepada Kristus. Hutang buat makan ya. Saya doa saudara jangan sampai hutang untuk makan doang, enggak. Saya doa saudara, apa yang kau perlu Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Aku berdoa seisi rumah tanggamu tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita sempurna. Amin Bapak Ibu.
Tuhanlah gembala kita. Di awal-awal kan ke minggu lalu saya nangis itu gara-gara saya terharu buat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Iya kan, saya hanya bilang Tuhan kaulah gembala, ku takkan kekurangan aku. Puji Tuhan Bapak Ibu, bisa kami lalui. Ada uang 20.000 itu, uang 10.000 2 lembar, dilaminating sama istriku di dompet. Puji Tuhan udah dapat dompetnya. Udah bongkar-bongkar lemari baru ketemu. Aduh minta ampun. Puji Tuhan, hari Minggu ya, saudara bisa lihat tuh. Ada laminating, saya langsung nangis Bapak Ibu. Aduh, begitu saya lihat, ya ini. Begitu saya lihat, wah uang laminating itu. 10.000 2 lembar. Dan itu saya mau bilang begini sama saudara, saya mau saksikan. Bahwa hidupmu itu bukan tergantung resesi dunia, enggak. Berkat dari Tuhan itu enggak tergantung dengan resesi dunia. Dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan selalu terpelihara sempurna oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi sering-seringlah dengar firman Kristus. Karena Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Aku berdoa Tuhan, siapapun yang menyaksikan khotbah ini, Tuhan Yesus, mereka tidak akan pernah hutang-hutang untuk makan. Mereka terpelihara sempurna. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan jangan pernah minta-minta sama manusia saudara. Jangan pernah minta-minta sama manusia. Saya sudah ingatkan berkali-kali ke jemaat gereja GB Moria, baik yang di Jakarta dan Palangkaraya. Jangan sampai kau minta-minta sama manusia. Teruslah sembah Tuhan. Teruslah andalkan Tuhan. Dan bekerja. Jangan hanya makan tidur. Iya kan. Jangan kau dengar yang aneh-aneh. Belajar dari semut. Iya kan. Gak kerja gak makan saudara. Jadi kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Sisanya yang gak bisa kita kerjakan itu bagiannya Tuhan. Percayalah Tuhan pelihara kita sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Senantiasa mendengar firman Kristus. Jadi ciri-ciri yang pertama, orang benar hidup oleh iman, senantiasa mendengar firman Kristus. Yang kedua, saya mencatat Bapak Ibu, ketika saya redungkan Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi bukan kebenaran manusia, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ciri yang pertama orang benar hidup oleh iman adalah senantiasa mendengar firman Kristus. Karena Roma 10 ayat 17 mencatat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ciri yang kedua orang benar yang hidup oleh iman adalah senantiasa melekat kepada Kristus. Sama-sama katakan senantiasa melekat kepada Kristus. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu, apa hartamu? Apa harta saudara? Istrimu kah? Anakmu kah? Jabatanmu kah? Pelayananmu kah? Asetmu yang triliunan kah harta saudara? Atau Tuhan Yesus harta saudara? Silakanlah jawab dalam hatimu. Iya kan? Silakan jawab dalam hati saudara. Apa yang menjadi harta terbesar dalam hidup saudara? Istrimu kah? Suamimu kah? Anakmu kah? Jabatanmu kah? Pelayananmu kah? Depositomu kah? Asetmu kah yang triliunan? Bapak Ibu, harta terbesar dalam hidup saya adalah Kristus. Amin. Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai warga sorga, harta terbesar kita itu adalah Kristus. Itu sebabnya senantiasa kita harus melekat kepada Kristus. Amin. Amin. Iya kan, melekat kepada Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus melekat kepada Kristus Pak Gembala? Karena kita di luar Kristus gak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Jadi jadikanlah Kristus harta utama kita. Amin Bapak Ibu. Yesuslah harta utama kita. Gak punya uang, jangan sedih, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan jahatin siapapun. Nikmatin aja apa yang kau punya. Masih bisa makan telur sama garam, ya puji Tuhan. Masih pakai sarden bukan sarden bansos ya. Iya kan? Ya puji Tuhan. Yang penting kita tuh jangan mendukakan Tuhan gitu loh. Tuhan udah tebus dosa kita dengan darah yang mahal, kita malah jahat sama orang. Mutarbalikan fakta, fitnah sana fitnah sini, ditegur ngamuk, nasihatin orang nomor 1, hidupnya nggak berubah, ditegur ngamuk. Ini repotnya saudara. Senantiasa melekat kepada Kristus, senantiasa melekat kepada Kristus. Jadi ciri-ciri orang benar yang hidup oleh iman senantiasa melekat kepada Kristus. Kenapa melekat kepada Kristus? Karena Kristus hartanya. Amin.
Karena Kristus harta kita. Sama-sama katakan, Tuhan Yesuslah harta saya. Amin. Iya. Dan ada satu ilustrasi yang Tuhan Yesus katakan. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Senantiasa melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 terakhir. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi bersukacitalah. Teruslah melekat kepada Kristus. Teruslah melekat kepada Kristus. Teruslah melekat kepada Kristus. Bagaimana caranya? Ya baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ketika kita baca Alkitab, renungkan firman Tuhan dan juga lakukan. Tidak hanya sampai membaca, merenungkan saja, tapi kita harus jadi lakukan juga. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi jangan hanya makan tidur kerja kita. Anak Tuhan itu gak boleh makan tidur. Sekalipun kau udah punya aset yang triliunan, jadilah berkat bagi orang lain. Banyak orang lagi kesusahan sekarang. Amin. Ya kau lihatlah jemaat susah, pengerja susah. Yang saudara kita di NTT juga sedang kesusahan. Ini saudara bantu. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ngakunya diberkati oleh Tuhan, ini saudara lihat. Gitu. Jangan berkuar-kuar diberkati, depan mata nggak saudara tolong. Itu namanya manusia yang jauh dari Tuhan lah saudara. Iya dong, kalau dekat sama Tuhan kan nggak mungkin lah pelit. Itu aja lah rumusnya saudara. Nah, kan? Masa saudara berkata saya dekat dengan Tuhan, tapi saudara pelitnya minta ampun. Sementara Tuhan Yesus murah hati. Lah Tuhan Yesus saja murah hati. Iya kan? Tuhan aja murah hati. Lah kenapa kita pula pelit? Itulah kadang-kadang. Senantiasa melekat kepada Kristus. Iya kan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuh. Ini bukan bicara ayat untuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Ini makanya kadang-kadang salah kaprah dipakai jadi ayat perjamuan kudus. Ayat perjamuan kudus itu 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Begitu loh. Apa mungkin gara-gara ada anggurnya kali ya. Jadi persepsinya itu perjamuan kudus. Bukan saudara. Kau baca teks aslinya. Teks asli, makanya aduh. Udah melenceng-melenceng. Baca teks aslinya. Kau lihat di situ ada nggak hubungannya dengan perjamuan kudus? Gak ada. Gitu. Mungkin gara-gara ada anggurnya ya. Jadi salah. Nah itulah makanya baca teks aslinya itu apa sih, bicara apa sih? Ini bicara tentang bahwa anak Tuhan itu nggak bisa jauh dari Tuhan. Begitu, nggak bisa jauh dari Tuhan. Karena tanpa di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kan dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuh, berbuah banyak. Jadi kalau kita senantiasa melekat kepada firman Kristus, menjadi pelaku firman Kristus, hidup kita berbuah banyak. Aduh, minta ampun terbalik-terbalik. Makanya jangan kau dengar-dengar kitab Talmud. Rusak lagi jadinya. Inilah kita ngurusin begini, ini jemaat pada bingung. Bagaimana nih mana? Salah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuh. Jadi kalau kita senantiasa melekat kepada firman Kristus, tandanya orang benar, tandanya orang Kristen, tandanya warga sorga, tandanya orang percaya yang melekat kepada firman Kristus, hidupnya berdampak kepada semua orang. Gak jahatin, gak curangi, gak menipu. Istri cuma satu, gak boleh standar ganda. Itu yang benar. Berbuah banyak. Jadi selama kita melekat kepada Kristus, hidup kita berbuah banyak, gak manfaatin orang. Begitu saudara yang kasih Tuhan. Kok dilarikan ke perjamuan kudus? Dari mana masuknya ini? Aduh, maksa kali lah kalau orang Siantar bilang, maksa kali bang.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Bahkan kalau saya sebagai hamba Tuhan, lebih-lebih sebagai gembala sidang mendoakan orang sakit sembuh, nggak perlu nama saya dibagung-agungkan, nggak perlu nama saya ditinggi-tinggikan. Karena yang melakukan bukan nama Kristonali, yang melakukan mujizat itu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja GB Moria nggak perlu saudara ingat. Saudara ingat puji Tuhan, saudara juga nggak ingat ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah merasa bersalah. Saudara ingat saya puji Tuhan, nggak ingat juga nggak apa-apa. Yang penting saudara jangan lupa Tuhan Yesus, itu aja sudah. Iya kan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita hidupnya berhasil, penuh kuasa, penuh kemuliaan, diberkati sukses berhasil, karena kita itu kuasa Tuhan yang bekerja. Begitu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, nah ini, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya kan, di belakang rumah orang lagi itu bangun rumah. Jadi bangun apa sih? Renovasi rumah. Jadi ada tukang kerja saudara. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuh, diulangi kembali. Jikalau kita tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tuh, firman Tuhan. Dari mana pula kau gabung lagi masuk perjamuan kudus? Inilah kadang-kadang nggak dibaca ayat teks aslinya. Kau baca teks aslinya biar nggak salah ngajar. Ayat 7 dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Di mana di perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Kau masukkan pula di sini ayat perjamuan kudus, minta ampun dah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita melekat kepada firman Tuhan, melekat kepada firman Kristus, Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya melekat kepada firman Tuhan, renungan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya percaya orang-orang yang seperti itu tidak akan standar ganda. Tidak akan standar ganda. Kalau firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus semuanya. Jangan jemaat aja disuruh hidup kudus, anaknya kacau-kacau dibiarin. Stafnya yang kacau-kacau dibiarin. Nah, stafnya yang kacau-kacau ngomong pula, apa rahasianya supaya kita hidupnya berhasil diberkati? Rahasianya, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Ampun dah. Adek, bertobat dong. Iya kan? Aduh, kok ngomong apa begitu? Kita lihatnya, ya ampun. Adek. Gimana sih? Kok begitu? Makanya baca Alkitab lah ya. Baik-baik. Jangan kitab tahu mau baca. Terbalik jadinya kepala kita ini. Iya kan? Aduh, minta ampun. Hidup kacau-kacau ngajarin orang. Senantiasa melekat kepada Kristus. Iya kan, Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ya kan, bertegas nih, bukan perjamuan kudus, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mendengar firman Kristus. Yang kedua, senantiasa melekat kepada Kristus. Dan yang ketiga, senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Jadi yang kita tiru, yang kita teladani, itu Tuhan Yesus. Baik jemaat, pengerja, pendeta, lebih-lebih gembala sidang. Sama seperti saya. Harus melayani sesama seperti Kristus. Yang kita contoh Tuhan Yesus. Amin. Bukan gembala siapapun. Enggak. Bahkan jemaat, pengerja, pendeta, gembala sidang,
harus mencontoh Tuhan Yesus. Amin. Melayani sesama. Dalam melayani sesama. Kita lihat ayatnya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya kan? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus telah berikan teladan bagi kita orang percaya. Siapapun saudara, mari ikuti teladannya Kristus. Melayani sesama itu tulus. Bukan ada akal bulus. Oh, aku menolong dia supaya ini. Enggak. Saudara bisa cek lah. Orang-orang kaya yang ada di Facebook saya. Gak pernah kutanya apa kabar, ibu yang baik. Enggak. Kalau dia gak WA saya gak balas. Saya gak mau balas. Saya harus jaga diri saya Bapak Ibu. Bapak pengusaha-pengusaha. Dia kalau gak WA saya gak mau. Saya sapa gitu gak berani saya Bapak Ibu. Gak enak. Nanti sangkanya minta-minta lagi. Gak mau saya jaga diri saya. Begitu. Itu satu hal. Yang kedua, melayani sesama, gak boleh hitung-hitungan. Berteman, jangan manfaatin. Teman-teman saya kalau ketemu saya yang traktir. Kemudian ketemu lagi kapan teman saya yang traktir. Jadi saling, kalau nggak bayar masing-masing, kalau nggak patungan, harus begitu. Jangan jangan manfaatin siapapun. Gitu. Tuhan Yesus melayani. Gini loh ya, harus punya iman yang benar. Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi turun ke dunia ini untuk melayani. Jadi kau jangan punya iman kau makan tidur. Saya kadang-kadang bingung. Dan saya doa loh sama Tuhan. Ku tanya Tuhan siapa yang ngajari orang ini ngomong? Kok kayak gitu? Ya punya iman makan tidur. Makan tidur. Dari mana dia tahu makan tidur? Kan firman Tuhan katakan, yang punya langit dan bumi aja turun ke dunia itu untuk melayani. Lah kita pula kroconya pengen mau dilayani. Harus the first class lah apa sih? Jadi kok kayak duniawi gitu loh. Tapi berbajukan pelayanan. Nah ini repotnya. Datang pelayanan maunya dilayani gitu. Aduh saya mah nggak mau Bapak Ibu. Dari zaman saya benar-benar ikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya kan, melayani itu ya udah. Dijemput gak dijemput ya kita datang. Ya pokoknya jangan membebani lah. Sama seperti Rasul Paulus. Pelayanan itu dia tidak mau membebani jemaat. Ya mau ria sih cukup mempersembahkan doa lah. Mau gimana lagi, jemaat lagi kesusahan. Boro-boro minta perpuluhan. Lagi susah begitu malah kita yang memberi malah. Saudara tahu sendiri berapa kali kita tolong jemaat juga, kasihan. Iya kan, mau gimana Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungan lah. Kalau hitung-hitungan ya aduh. Ada yang hitung-hitung. Minus dong Pak Gem. Ya elah. Jangan hitung-hitungan hidup ini. Kalau kita menolong sesama, melayani sesama, kita ingat Tuhan. Lah Tuhan Yesus melayani sesama sampai apa? Enggak hanya nyawanya diberikan. Coba nih, Tuhan Yesus berikan nyawanya untukmu dan untukku. Terus kita hitung-hitungan sama orang menolong. Kalau menolong orang kita hitung-hitungan. Menolong orang kita tahan-tahan. Nggak usah lu ini lah. Tuhan yang mana kau sembah kawan? Tuhan yang mana? Kau jujurlah sama hatimu. Jangan kau berkuar-kuar kau paling hebat, paling ini, paling itu. Tapi orang yang ikut saudara pecat dengan WA. Saudara ini di mana sih? Kok nggak ada malunya gitu? Senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Tuh, melayani sesama seperti Kristus. Lah anak manusia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa pula kerucunya pengen dilayani? Harus ini, harus itu. Ini saya pesan saya nih buat teman-teman pendeta nih. Yuk kalau diundang makan sama orang kaya, yuk jangan ambil kesempatan. Sorry ya, saya harus ngomong nih. Kadang-kadang jemaat tuh cerita, ini pendeta ini gak ada tahu diri loh Pak. Kenapa? Kalau diajak makan, diminta yang paling mahal. Ikan yang paling mahal. Aduh dalam mati. Bikin malu korupsi pendeta begini. Aduh, saya mau bilang ini Bu, saudara siapapun saudara pendeta lah. Saudara kalau ditraktir makan, diajak makan, jangan malu-maluin. Di rumah nggak ada ikan kakap, saudara makan ikan kakap. Jangan pilih, jangan ambil kesempatan di situ. Saudara harus jaga nama baik korps pendeta. Jangan kawin cerai.
Ini kawin cerai. Jangan nidurin jemaat dari gadis sampai janda-janda. Udah kau cari kerja lain aja lah. Jangan merusak nama pendeta saudara ini. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga jadinya. Gara-gara berapa oknum pendeta jadi semua dicak sama. Iya kan. Waduh orang kaya. Oh ibu kapan lagi penghurapan rumah bu? Kayaknya saya merasakan Roh Kudus suruh saya ngurapi rumah saudara. Karena rumahnya besar, PK-nya gede, Roh Kudus suruh saya. Itu jemaat yang masuk gang. Roh Kudus suruh nggak? Saudara ini kadang-kadang aduh minta ampun, bikin malu bener. Nggak ada malunya emang. Nggak boleh begitu. Kita tuh harus layani tuh semuanya. Justru orang kaya itu susah masuk surga. Ini kalau pendeta yang bener nih, dia harus tahu ini. Orang kaya sukar masuk surga. Gitu. Jangan orang kaya dilayani. Gini. Aduh minta ampun. Puji Tuhan lah di Moria. Orang biasa-biasa semua saudara ya kan. Jadi enak kalau kita khotbah. Senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Iya kan? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nih, kalau saudara ngaku-ngaku dipilih Tuhan, kau nggak boleh pelit. Ya, kau nggak boleh pelit. Nggak boleh hitung-hitungan. Nggak boleh rancangkan yang jahat. Nggak boleh menahan berkat orang, rezeki orang. Nggak boleh. Ini yang benar nih. Dan sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh juga pilih kasih. Oh, orang kaya dilayani. Wih, orang miskin, orang biasa-biasa masuk gang rumahnya nggak dilihat, nggak diterge kalau orang Siantar bilang. Nggak boleh begitu. Ayo kita teladani Kristus. Mumpung masih hidup, ada waktunya untuk bertobat. Nah itu aja sudah. Tugasnya hanya ngomong gitu doang. Bertobat, nggak ada ngomong singkirkan. Aduh, siapa lah yang ngajari malu ini dalam hati ngomong begitu? Enggak. Makanya saya pun juga jaga kata-kata ini. Ngeri juga. Ini buat evaluasi kita semua. Tak boleh kita ngerendahin orang. Begitu. Yang keluar dari gereja ini dicabut kuasanya. Duh minta ampun. Lah kita ada susah payah merintis. Dapat berita begitu dari jemaat. Aduh. Udah kayak paling bener aja hidupnya. Anaknya kacau-kacau aja dibiarin. Tuh minta ampun deh. Ayo saudara doa belum? Tanya Tuhan belum? Boleh nggak yang kawin cerai berkhotbah? Tanya Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya kan? Udahlah. Kalau mau farfer tanyalah Tuhan. Tuhan boleh nggak yang kawin cerai berkhotbah? Tanyalah Tuhan. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang benar Pak Gembala? Roma 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab apakah dikatakan nasi kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang benar, rumusnya cuma satu, percaya Kristus. Apa itu iman? Karena kan orang benar hidup oleh iman. Saya jelaskan dulu. Orang benar itu siapa? Bagaimana caranya orang benar? Kemudian apa itu iman? Iman Ibrani 11 yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang benar hidup oleh iman artinya saya dan saudara senantiasa hidup bukan karena mengandalkan kepintaran, bukan mengandalkan pengalaman, bukan mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan deposito yang miliaran, bukan mengandalkan aset yang triliunan, tetapi hidup oleh iman di dalam Kristus. Amin. Saya mencatat minimal ada 3 ciri-ciri orang benar hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, senantiasa melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Yang ketiga, senantiasa melayani sesama seperti Kristus. Jadi yang kita teladani dalam melayani sesama itu bukanlah pendeta, bukanlah gembala siapapun, tapi Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita berada, ayo. Teruslah hidup oleh iman. Amin. Teruslah hidup oleh iman. Di level manapun Tuhan tempatkan kita hari-hari ini.
teruslah kita hidup oleh iman. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh berdiri sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama seluruh jemaat dan pengereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lae dan Itona Burju yang berteman di Facebook hamba. Semuanya diberkati oleh Tuhan, sukses berhasil, dijauhkan dari segala virus. Apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka, hamba percaya sorga sanggup menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Hamba-Mu berdoa agar setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan ini semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Mama Juragan bersama dengan Abang Kep Novi, bersama dengan Kakak Bella, Ade Eci, diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, umur panjang, dimanapun melangkah dijaga malaikat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa bagi siapapun setiap nama yang setia mendukung gereja GBI Moria, Tuhanlah yang membalas ribuan kali ganda. Berkati juga Mama Hakim yang ada di pengadilan Kepanjen Malang, juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Le Marihot yang ada di Manokwari, Papua, terima kasih Tuhan. Le Marihot akan kembali ke Jayapura, berkumpul kembali bersama dengan istri dan kedua putranya. Kami bersuka cita karena Tuhan boleh memindahkan tugas pekerjaan Le Marihot dari Manokwari, Papua ke Jayapura. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Indonesia penuh kemuliaan Allah. Saudara-saudara kami yang terdampak musibah bencana banjir di NTT juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kesabaran dan keteguhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang terdampak gempa di daerah Malang, Surabaya, Jawa Timur sekitarnya, Tuhan juga dalam perlindungan Tuhan. Semua bantuan segera tiba dan tidak ada pungutan-pungutan maupun pengurangan-pengurangan, agar semua dana bansos, agar bantuan itu sampai kepada setiap warga-warga yang terdampak dan mereka boleh menerima dengan sukacita. Kami tolak siapapun yang korupsi dana bansos agar bertanggung jawab dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga, Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Menteri Keuangan kami Ibu Sri Mulyani, diberkati bersama keluarganya, diberikan hikmat setiap hari dalam mengatur keuangan negara kami. Kami percaya keuangan negara kami pasti diberkati Tuhan. Berdoa juga buat Amang Luhut Panjaitan bersama keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih juga buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati Lae Paulus Panjaitan, putra dari Amang Luhut Panjaitan, yang beberapa hari lalu naik pangkat menjadi Letnan Kolonel Infanteri di Kopassus. Kami doa diberkati selalu oleh Paulus Panjaitan bersama dengan istri dan rumah tangganya diberkati, dijauhkan dari segala rancangan orang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita buat kebaikan-Mu. Berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, berkati gereja GBI Moria penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia senantiasa menyampaikan kabar baik, menyampaikan hanya Injil Kristus, bukan yang lain. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita buat kebaikan dan kemurahan-Mu di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun Kau berada, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan
Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, Rabu 14 April 2021 boleh selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin. Horas maju-maju. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Salam Mama Juragan Klotok, Tuhan berkati di Banjarmasin. Haleluya, terima kasih banyak. Dangke Mama Bos. Salam Pak Pendeta. Ibu Nur Hasana salam di Bogor. Oke, mari kita doa ya. Bapa dalam surga, pada saat ini hambamu berdoa bagi suami Ibu Nur Hasana Telapari. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dan penyertaanmu. Tuhan Yesus, berkatilah suaminya Ibu Nur Hasana, berikanlah pekerjaan sebagai seorang pelaut. Kami doa Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Dan begitu juga bagi putranya Ibu Nur Hasana, agar diberikan kelulusan untuk menjadi pelaut. Kami doa Tuhan, berkati panitia, berkati dosen, berkati pengurus kampus di mana putra Ibu Nur Hasana kuliah pelayaran. Kami percaya Tuhan, kami doa putra Ibu Nur Hasana lulus pelayaran dengan nilai terbaik, dan suami Ibu Nur Hasana Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan sebagai pelaut. Kami doa dalam nama Yesus, sesuai janji firman-Mu, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi. Hamba berdoa, tolong Tuhan, berikanlah pekerjaan bagi suami Ibu Nur Hasana, dan putranya boleh lulus bulan ini dengan nilai terbaik, serta langsung dapat pekerjaan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Bu, salam buat Bapak, maju terus dalam Tuhan. Doa kami menyertai. Haleluya. Siap, orang benar hidup oleh iman. Sama-sama Mama Juragan yang baik hati. Siap, Le Henry Naburju di Kasongan, Tuhan berkati. Mau latih godang, pagi-pagi Le udah ikut. Sukses ya Le sama Mama Kapitong, Tuhan berkati. Kita doa Mama Kapitong karirnya terus naik ya. Yang menghalangi dihalau. Tuhan berkati. Salam buat dua jagoan ya, Le Henry Naburju, luar biasa, di Kasongan, Kalimantan Tengah. Tuhan berkati Nang Maudor Matondang di Ciracas, luar biasa, Jakarta Timur. Amin, terima kasih banyak. Ibu Maria Agustina ini istrinya Bang Piko. Tuhan berkati ya Bu, salam buat Bang Piko. Sukses usaha sembakonya ya, luar biasa. Kami tolak utang-utang minta-minta. Amin. Ya. Pokoknya lagi butuh uang kali ini, jangan utang, jangan minta-minta. Udah berserah aja sama Tuhan. Aku udah ngalami Bapak Ibu. Aduh minta ampun. Uang udah gak ada lagi. Makanya itu aku nangis itu terharu itu, ingat gimana ya, tahu lah rasanya nggak punya uang. Merintis tuh tahu Bapak Ibu. Jemaat cuma 7 orang 6 bulan. Aduh, saudara mau ngarapin apa coba? Aduh, kasihan begitu. Makanya persembahan cukup dengan doa. Karena udah punya pengalaman Bapak Ibu. 6 bulan kami itu ya boro-boro kolektor, udah minus saudara. Makanya tahu rasanya tuh. Sekarang lagi susah begitu kan jemaat kan. Kasihan gitu. Saya bilang sama, aku nggak dibisikin Tuhan, benar ini, nggak ada dibisik-bisik. Cuman aku malah doa sama Tuhan, Tuhan minta izin ya Tuhan, persembahan cukup dengan doa. Soalnya kasihan jemaat Tuhan, makan aja susah. Udah begitu aja, izinnya sama Tuhan doa. Kasihan gitu kan. Gitu gimana gitu. Makanya ya kita nggak hanya doa-doa aja, ya kita harus berbuat lah. Gitu, nggak hanya iman-iman aja kita bilang, ya persembahan cukup dengan doa. Awal-awal saya diketawain. Saya tahu lah yang ngata-ngatain saya, anjelin saya, cuma tahu lah. Tapi emang nggak peduli lah. Udah setahun bos, iya kan? Udah setahun. Persembahan cukup dengan doa. Tuhan pelihara, gitu. Jangan you kira Tuhan nggak pelihara, Tuhan pelihara.
Pokoknya gini deh, kita kalau punya iman yang benar itu kita nggak merasa lebih hebat dari yang lain. Kita nggak merasa lebih diberkati dari yang lain, enggak. Kita akan menganggap semua gereja itu adalah sahabat kita, rekan sekerja Allah, bukan saingan. Begitu. Dan jemaat itu bukan milik gereja tertentu, itu jemaat milik Tuhan, jemaat Tuhan. Gitu. Makanya saya jemaat yang bertumbuh di gereja GB Moria, puji Tuhan. Ada jemaat juga yang bertumbuh di gereja lain, ya puji Tuhan. Begitu. Makanya saya nggak khawatir gitu. Ada yang pergi ya silahkan. Mungkin dia lebih diberkati mungkin di tempat yang lainnya, nggak apa-apa kan. Setiap gembala itu punya kelebihannya masing-masing kan. Gitu. Jadi talentanya beda-beda, ya sudah nggak apa-apa ya. Kita kan rekan sekerja Allah. Yang penting jangan merasa wah ini nggak boleh ngecilin siapapun gitu. Makanya harus punya iman yang benar. Jadi kalau ke Moria orang udah tahu nih, oh belajar iman kok di Moria, sudah. Gak ada yang lain gitu. Jadi memang kita itu, makanya saya udah ngalami Bapak Ibu, pengen kali mau ngutang, mau bayar sewa dulu, tapi saya nggak mau. Kalau daging ini pengen ngutang, aduh kayak mana mau bayar sewa ini. Tapi ya puji Tuhan, bisa dilalui. Makanya melangkah dengan iman itu bukan asal-asal ditulis. Gitu loh. Saya juga tulis melangkah dengan iman, ada juga yang ngatain. Itu kayaknya kayak kurang lengkap ya, gitu-gitu. Dalam hati lu mah nggak tahu pergumulan gua sama gimana. Taunya protes saja. Iya kan. Orang tuh kadang-kadang nggak tahu gitu tuh, udah nangis darah, dah. Aduh gimana ini. Orang mah taunya kan kita ketawa-ketawa aja, nggak tahu gimana kita tengah malam nggak bisa tidur doa, gimana mau bayar sewa. Begitu. Tengah malam bangun, jemaat WA, baca WA jemaat di PHK. Aduh, minta ampun, sedih Bapak Ibu. Begitu. Tapi ya puji Tuhan lah, pelan-pelan jemaat sekarang ya memang ada yang masih nganggur, tapi ya tetap imannya berubah gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah, nggak tadinya lemas-lemas, tapi begitu dengar firman Tuhan jadi semangat lagi. Oh iya ya. Begitu. Jadi kalau kita semangat jalan hidup ini, semangat ibadah, semangat bekerja, akan muncul ide-ide baru gitu. Makanya ya pokoknya kalau di Moria saudara nggak diajari mistis lah, itu aja. Mistis itu kan saya nggak mau bohongi jemaat Bapak Ibu, nggak lidahku ini nggak mau gitu-gitu nakut-nakuti jemaat. Oh lu gini itu mistis itu. Mana ada di Alkitab kayak gitu? Kau baca Alkitab baik-baik, ya kan? Baca Alkitab baik-baik. Begitu. Amin. Terima kasih banyak Mama Ervan, istri Pak Barombon di Palangkaraya. Tuhan berkati. Senantiasa melekat pada Kristus. Amin. Amin. Molete godang, Inang. Tuhan berkati ya. Mama Kapitong Tuduri Handayani. Shalom. Tuhan berkati. Selamat dinas. Salam buat anak-anak Tuhan ya. Yang sedang diasramakan ya kan, diasramakan di LPK Songan ya. Salam buat mereka semua, tetap semangat jalani kuliah hidup ya kan di LPK Songan ya kan. Ada juga yang ya itulah. Makanya Bapak Ibu kalau ada rezeki, ada berkat, nah saudara itu yang di Kalimantan Tengah itu, saudara cari itu Ibu Tutwuri Handayani di LPK Songan ya kan. Saudara berkatilah. Banyak juga anak-anak Tuhan di situ yang lagi kuliah di LPK Songan, maksudnya ya di penjara gitu ya, karena kasus narkoba lah, kekerasan macam-macam lah kasusnya gitu. Saudara kalau ada rezeki, ada berkat ke sana lah, berbagi buat teman-teman di sana, tak ngasih tas kaos gitu. Ini nggak ada pesan sponsor loh ya, enggak. Cuman kalau saudara tahu kalau saya pernah khotbah di LP Cipinang sebelum COVID. Tuh aduh kasihan tahu LP Cipinang itu di Sustik sebelah. Jadi posisi Sustik itu khusus narkotika ya. Nah, LP Cipinang itu ketat sekali masuknya Bapak Ibu. Seperti masuk ke Dufan lah, dicap-cap gitu, masuk cap, digeledah, handphone semua tinggal. Hanya Alkitab sama minyak urapan yang dibawa. Dompet dibilang Pak Gembala dompet tinggal aja, nanti hilang lagi. Oh gitu ya udah.
ngeri juga. Paling uang persembahan dibawa di kantong, ya kan? Kan ada persembahan juga. Begitu. Tetap semangat Mama Kapitong Tudurian Dayani. Iya, ada Mama Bos Dewita Graziela. Tuhan berkati Mama Bos Dewita. Berdoa buat Mama Bos Dewita, diberkati Tuhan, sehat selalu, umur panjang, diberkati usahanya, diberkati masa depannya, terus naik, terus maju dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Mama Bos Dewita Graziela. Wih, Bung Ekel Ros. Wah, ini nih pemusik handal ini. Tuhan berkati ya Bung. Salam buat keluarga ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Mama Cia, Tuhan berkati di Palangkaraya. Sampai jumpa lagi ya Bapak Ibu hari Minggu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak Mama Bos Dewita. Ibu Nur Hasana juga matur nuwun. Salam buat Bapak ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Doaku tiap malam buat Ibu sekeluarga supaya Bapak segera dapat pekerjaan. Amin. Nanti kalau dapat pekerjaan jangan lupa sama Tuhan. Gitu. Pokoknya terus sembah Tuhan. Mau lagi di padang gurun, kan biasa begitu. Kalau lagi susah semangat kali doa. Nanti kalau udah kerja, biasanya kendor nih. Jangan, tetaplah berdoa. Mau lagi di padang gurun, lagi di tanah Kanaan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap memuji Tuhan. Amin. Dan jangan lupa menabung. Ini saya bilang ini, buat saudara saya ngajar yang benar ini. Bukan ngajar yang mistis-mistis, ngajar yang benar. Ini kalau saudara lagi diberkati Tuhan, kan kita nggak tahu hari esok. Siapa yang pernah pikir ada COVID, saudara? Siapa yang pernah pikir? Nggak ada yang pernah pikir karena COVID tiba-tiba COVID begini kan? Udah setahun lebih malah. Nah nanti kalau saudara diberkati Tuhan, saudara tuh jangan lupa sama Tuhan dan jangan lupa juga nabung. Begitu, sisihkanlah untuk hari esok. Begitu, itu berhikmat, bukan mistis. Ya, aduh minta ampun. Salam buat Bapak ya Bu, Ibu Nur Hasana, Telapari, Tuhan berkati semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai jumpa lagi hari Minggu tanggal 18 Bapak Ibu ya, 18